Beberapa minggu terakhir ada 2 film. Yang satu sudah selesai, tapi karena sejak Pope Francis meninggal, film itu diputar kembali. 2 film itu, yang pertama adalah Conclave. Saya sendiri belum nonton, meskipun ada yang mengirimi link ke saya untuk nonton, saya belum sempat nonton. Conclave menjadi film yang menarik sekali. Persiapan tanggal 7 Mei akan menjadi hari pertama pertemuan para kardinal untuk memilih paus yang baru. Besok saya terbang ke Roma. Saya pikir selama saya di Roma akan ada paus yang baru sudah terpilih. Dan film kedua adalah The Last Supper. Saya sempat nonton The Last Supper setelah mungkin saya ke bioskop yang terakhir tahun 2009, film Laskar Pelangi. Saya tidak pernah nonton lagi. Diajak kedua keponakan datang ke Jakarta. Oke lah. Jadi nonton The Last Supper. Kalau ada yang menonton, film The Last Supper dimulai ketika Yesus berada di tepi Danau Galilea. Dan di sana begitu banyak orang datang. Dan dia minta Filipus, kasih mereka makan. Filipus berdebat dengan Yesus, bagaimana mungkin sebanyak orang ini kasih mereka makan. Akhirnya yang terjadi adalah pergandaan roti itu sendiri, persis apa yang dikatakan Injil hari ini. Santa Teresa dari Calcutta, seorang misionaris dari Macedonia, Albania yang begitu sederhana, memutuskan untuk pergi ke Calcutta, dan di sana mulai suatu pelayanan yang sederhana. Dia mulai merawat orang-orang dengan segala kesederhanaan, dengan segala kekurangan yang dia miliki. Tapi akhirnya begitu banyak orang, bahkan sempat dilarang karena orang bilang banyak orang Hindu yang menjadi Katolik, karena begitu luar biasa pelayanan dari Bunda Teresa dari Calcutta itu sendiri. Di tengah kekurangan, Teresa Calcutta mampu memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Kadang-kadang bagaimana sih hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita di dalam karya pelayanan? Kalau kita membaca para imam-imam misionaris yang pergi ke tanah misi dengan membawa sedikit yang mereka miliki, tapi pada akhirnya mampu juga membangun ini, membangun itu. Saya hanya percaya ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, banyak orang akan tertarik dan akan mulai berbagi dan akan memberikan apa yang mereka miliki. Ada kekuatan yang luar biasa dari sebuah kekurangan yang kita berikan kepada orang-orang yang kita layani. Yang terjadi dalam Injil hari ini, kenapa dengan 5 roti dan 2 ikan, semua begitu banyak orang yang hadir mampu dipenuhi kelaparannya. Saya hanya percaya orang-orang mulai berbagi. Dan saat orang-orang mulai berbagi, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya ini moderator dari grup PD Ambiente. Anda kenal Ambiente yang di Jalan Senopati? Tidak ada. Ya. Ibu-ibu semua, bapaknya hanya satu. Ibu-ibu bahagia semua. Kerjanya hanya penggalangan dana terus. Thanksgiving 2024, mereka penggalangan dana dari jam 10 pagi di Kemang sampai jam 4 sore dengan makan. Satu orang makan 2,5 juta. Apa yang didapatkan untuk membangun sekolah di Sumba. Dari jam 10 sampai jam 4, berapa terkumpul? 2,1 M. Ini ibu-ibu ini kok pandai mencari dana. Dan mereka sumbangkan. Akhir Mei nanti mereka undang saya karena gedungnya sudah hampir selesai dan akan diresmikan, tapi saya tidak bisa. Saya belum pulang dari Italia. Di pertengahan tanggal 15 Mei. Tapi itu yang terjadi ketika seseorang melakukan kebaikan, orang lain juga pasti ada yang tertarik untuk melakukan hal yang sama, dan akhirnya mukjizat kelimpahan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi. Sharing, bagian dari hukum attraction, the law of attraction. Kita tertarik atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain juga. Inilah bagian dari iman kita, berbagi dan orang akan mengikuti untuk berbagi juga.
Injil hari ini, bacaan pertama, kita diingatkan ini adalah kuasa kebangkitan yang menggerakkan para murid untuk melakukan hal-hal baru dari jauh dari apa yang mereka pernah pikirkan. Ada satu buku yang terkenal berjudul When Prophecy Fails, ketika nubuat tidak terjadi. Ini ditulis berdasarkan studi secara ilmu sosial dan juga secara ilmu psikologis. Banyak sekali gerakan-gerakan dalam sejarah umat manusia yang hancur karena mereka Mesias palsu. Banyak sekali. Di Amerika begitu banyak gerakan-gerakan yang mengaku diri sebagai seorang Mesias, seorang nabi, tetapi semuanya hancur. Di Indonesia banyak juga. Lia Eden, masih ingat? Tidak ingat Lia Eden? Perempuan yang mengatakan ini kerajaan ubur-ubur. Masih ingat? Ubur-ubur ikan lele. Saya tidak pernah dengar. Tapi itu yang terjadi. Tapi semuanya akhirnya berakhir dengan tragis. Di Amerika begitu banyak, dengan Children of God, dengan The Heaven's Gate, The People's Temple, dengan begitu banyak, tetapi semuanya berakhir dengan tragedi, bunuh diri massal, berat meracun diri, semuanya massal semuanya. Hari ini dikatakan Gamaliel, pemimpin agama orang Yahudi, kalau gerakan ini tidak berasal dari Allah, akan hancur. Tetapi kalau berasal dari Allah, kita tidak akan bisa melawan. Gamaliel adalah guru dari Santo Paulus, salah satu kepala kaum Sanhedrin, ahli-ahli hukum di mahkamah agama. Dan apa yang terjadi? Gerakan-gerakan setelah kebangkitan Tuhan tidak pernah terbendung, bahkan sampai hari ini. Dan kita bisa katakan kita adalah bagian dari gerakan itu. Ini berasal dari Allah dan akan terus berjalan, karena kuasa bangkitan tidak ada yang bisa mematikan, bahkan membendung. Mari kita merayakan kuasa kebangkitan Tuhan yang terus bergerak, terus memenuhi kehidupan anak-anak Tuhan kita sendiri. Salah satu kuasa kebangkitan adalah pengharapan. Seperti jubileum tahun ini dengan tema Pilgrims of Hope, kita diminta menjadi pesiara-pesiara yang penuh dengan harapan. Tidak mudah menyerah di dalam pergulatan kehidupan kita. Berkat kebangkitan Tuhan menyertai kita selalu.